Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan di pagi yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah Masjid Nurul Huda yang kami hormati. Kalau misalnya panjenengan ingin pergi ke suatu tempat, dan tempat itu jaraknya jauh, Pak, berarti panjenengan butuh yang namanya kendaraan. Dan ternyata kebetulan qadarullah di hadapan panjenengan itu ada dua mobil misalnya. Wonten pinten? Ada dua buah mobil. Yang satu mobilnya itu sangat bersih, kinclong, resik, dan satunya mobilnya itu kotor, bledugnya kandel banget. Bledug niku napa, Pak, Bu? Debu, nggih. Yang pertama napa? Bersih. Yang kedua kotor banget. Kira-kira panjenengan pilih yang mana, Pak? Yang bersih. Kenapa? Ya ben selamat nggih. Ya, biar sampai tempat tujuan. Karena dengan mobil yang bersih tersebut, kacanya itu memudahkan kita untuk melihat jalan yang ada di depan. Sehingga kita tahu mana yang harusnya belok, mana yang harusnya lurus, kapan berhenti, kapan jalan. Kita juga tahu tempat-tempat peristirahatan, pemandangan yang ada di sekitar kita, dan yang lainnya. Kita semua pasti ingin mobil kita, kacanya depan itu bersih. Lah, memang kalau misalnya kita milih mobil yang kacanya itu kotor, Pak, Bu, akeh bleduge, kandel, bedubel. Memang kenapa, Pak, Bu? Kalau misalnya kita milih itu, kenapa nggak mau milih itu? Karena satu, nggak rapi, nggak bersih, ya. Yang kedua, sangat dikhawatirkan ketika kita naik mobil tersebut, yaitu mobil yang kotor, yang kacanya itu penuh dengan debu, sehingga menghalangi kita dalam perjalanan. Sehingga sangat dikhawatirkan kita akan tersesat. Bahkan yang lebih parah dari itu, kita bisa jadi naudzubillah kecelakaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi adalah sebuah ilustrasi
atau sedikit gambaran yang kami berikan mengenai gambaran tentang betapa pentingnya kita mencari sarana yang jelas yang bisa menghantarkan kita ke tempat tujuan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika kita cermati bahwasanya hati manusia itu, hati seorang hamba itu, hati kita semuanya itu jika boleh digambarkan seperti halnya kaca yang ada di mobil. Jika hati seorang hamba itu kotor, jika hati seorang hamba itu penuh dengan perbuatan dosa, maka sulit bagi pemilik hati tersebut untuk menuju kepada suatu jalan yang benar, untuk menempuh kepada jalan yang lurus, yang sesuai dengan syariat Islam. Sangat sulit. Berbeda halnya dengan hati yang bersih. Itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, menyadari dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amal soleh yang lainnya. Inilah hati yang bersih. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hati yang kotor itu di antara penyebabnya adalah karena perbuatan dosa dan maksiat. Nah, Ustadz bilang katanya hati itu pusatnya jiwa seseorang, pusatnya diri seseorang. Kalau misalnya hatinya kotor, sangat dikhawatirkan dia itu akan tersesat, tidak tahu jalan. Tapi kalau hatinya itu baik, maka dia akan mudah untuk mengetahui jalan kebenaran. Itu dari mana, Ustadz? Itu asalnya dari mana? Jawabannya adalah dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya hati seorang hamba itu akan mengendalikan seluruh tubuh yang ada pada diri seorang hamba tersebut. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika seandainya segumpal daging tersebut itu baik, maka semua tubuh, semua anggota badan itu juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Namun sebaliknya, jika segumpal daging tersebut itu buruk, rusak, maka akan rusak pula semua anggota tubuh hamba tersebut. Segumpal daging apakah itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, maka kita perbaiki hati kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara memaksa diri kita untuk taat kepada Allah. Dengan menghadiri majelis taklim, dengan memperbanyak istighfar. Dengan demikian hati kita akan bersih. Siapa pula di antara kita yang
tidak terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam, semua anak manusia, semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai terakhir nanti, khata'. Itu apa? Senantiasa berbuat kesalahan. Akan tapi di antara mereka ada yang terbaik. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik di antara mereka yang sering melakukan dosa adalah senantiasa bertaubat. Dengan taubat ini, taubat yang beneran ya, akan membersihkan hati yang telah kotor dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan dosa itu bisa pula kita sebut dengan perbuatan maksiat, kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara cara jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah supaya kita terhindar dari melakukan perbuatan maksiat atau minimal ya mengurangi, meminimalisir perbuatan dosa yang sering kali kita lakukan, yaitu dengan cara kita ini tahu dampak buruk dari perbuatan dosa tersebut. Biasanya kan kalau kita ini mengetahui hal-hal yang buruk, efek yang buruk, biasanya hal tersebut akan memudahkan kita untuk tidak melakukannya. Contohnya apa, Pak, Bu? Kalau kita melakukan ini, nanti efeknya seperti ini. Ya, kalau bocah misalnya yang lagi sekolah, dia nek ora sinau, engko ora munggah loh. Kalau nggak belajar, nanti tidak naik. Akhirnya dia belajar. Contoh lainnya apa? Apa? Napa Pak? Contoh lainnya? Oke, nek misalnya nun saya mungkin ngerokok nguwatuk loh. Apa nih bu? Watuk kok sih sehat ya? Ya siki jerone dasar dia apa? Dilihat paru-parunya rusak loh. Ya sebagian ada yang apa? Berhenti, sebagian ada yang sadar. Itu sekedar contoh. Bahwasanya kadang kalau orang itu kita mengetahui, ya. Dan sebaliknya kalau kita tahu perbuatan itu baik dan hasilnya baik, kita akan mengerjakannya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mencoba untuk menyimak atau membahas beberapa dampak buruk dari perbuatan maksiat. Ya, dengan harapan semoga kita setelah tahu dampak buruk dari perbuatan maksiat, kita lebih semangat, lebih mudah untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, dampak yang pertama adalah napa, Pak, Bu? Di situ disebutkan ilmu akan sulit masuk ke dalam jiwa. Ilmu akan sulit masuk ke dalam jiwa. Perbuatan maksiat itu akan bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kok teman saya dia ini nggak pernah sholat, puasa bolong-bolong, tapi dengan nek ngomong pinter teman ya, nek ngomong pinter teman ya, nek ngomong bisa pas gitu. Kalau misalnya saya debat sama dia, pasti saya kalah karena saking apa pinternya ngomong. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah.
ilmu itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang barokah, ada juga ilmu yang tidak barokah. Ilmu barokah itu gimana Ustaz? Ilmu barokah adalah ilmu yang seorang hamba mendapatkannya lalu bisa mempraktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya panjenengan ngaji, kemudian mengetahui bahwasanya misalnya pemateri membahas tentang sholat 5 waktu itu wajib. Panjenengan yang mungkin tadinya masih bolong-bolong, masih kadang sholatnya cuma subuh, maghrib, nun sewu, masih bolong-bolong, lalu dengar pengajian bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Lalu panjenengan taubat dan mengerjakan sholat 5 waktu full semuanya. Ini adalah ilmu yang barokah. Nah, ilmu yang tidak barokah gimana Ustaz? Ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba namun tidak bermanfaat untuk dirinya, bahkan malah menghantarkan dia pada kesesatan. Dia tahu bahwasanya misalnya puasa Ramadan itu wajib bagi seorang muslim, tapi dia hanya puasa ketika di hadapan temannya. Ketika sendirian di rumah ngombe, madang, tukang rumah, reka-reka, lemes, bedakan mungkin penketon, pucat. Ilmunya ini tidak barokah. Kenapa? Karena dia lakukan ini hanya berdasarkan atau dilandaskan bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, bahkan malah menjerumuskan dia dalam perbuatan dosa. Maka ilmunya dia tidak barokah. Nah, orang-orang yang pintar ngomong tapi di dalamnya itu tidak ada faedahnya, tidak ada pembahasan tentang agama sama sekali, sangat dikhawatirkan pintar ngomongnya ini sangat jauh dari keberkahan. Kita menyampaikan kebenaran malah didebat. Loh, tapi kan kiye, pakai logikanya. Hanya apa? Beradu logika. Maka ini tidak berkah. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Dan yang namanya cahaya itu tidak bisa bersinar jika dipadamkan oleh atau jika diselimuti dengan kemaksiatan. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, fa innal ilma nurun yuqdhifuhu Allahu fil qalbi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati seorang hamba. Wal maksiyatu tudfi'u dzalikan nur. Sedangkan yang namanya maksiat adalah sesuatu yang memadamkan cahaya ilmu tersebut. Jadi ilmu yang kita dapatkan Pak Bu, itu adalah sebuah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hati seorang hamba, yang mana cahaya itu akan menerangi hatinya sehingga tahu mana jalan benar dan mana jalan yang buruk. Nah, kapan cahaya itu padam? Kapan cahaya itu hilang? Yaitu ketika seorang hamba tersebut berbuat maksiat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Hafalannya sangat kuat. Akan tetapi pernah suatu hari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu melihat
nggak sengaja melihat betis seorang perempuan yang tersingkap, nggak sengaja. Beda nggih? Kalau sengaja kan mandengi terus. Ini nggak sengaja. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala merasa terganggu hafalannya. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pergi mendatangi guru beliau. Curhat, menceritakan tentang buruknya hafalan beliau. Karena suatu musibah, dan padahal musibah itu tidak sengaja. Maka Imam Asy-Syafi'i pun menyampaikan hal tersebut ke gurunya, dan gurunya yang bernama Waqi' menganjurkan untuk menjauhi maksiat. Disebutkan dalam syair dituliskan oleh beliau bahwasanya beliau pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Aku pernah suatu hari mengadu kepada Waqi'. Waqi' ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Su'a hifdhi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi' ini memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa qala alam bi annal ilma fadlun, kemudian Waqi' mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlullahi la yu'tahu 'asi, dan ketahuilah bahwasanya karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu tidak sembarang ke orang, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini yang pertama, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan yang namanya cahaya ini, ilmu ini maksudnya bisa padam karena perbuatan maksiat. Ini dampak yang pertama, bisa menghancurkan, bisa melenyapkan cahaya ilmu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba. Kemudian dampak yang kedua, napa Pak, Bu? Penghambat rizki. Jadi perbuatan maksiat itu bisa menghambat rizki seorang hamba. Jika boleh digambarkan Pak, Bu, rizki itu seperti halnya air yang mengalir di keran, dan dosa-dosa itu adalah lumutnya mungkin, atau kotoran yang ngedubel, ya, yang nempel di keran tersebut. Jika kotoran semakin banyak di dalam keran, tidak dibersihi, semakin banyak, semakin rapet, kira-kira air yang keluar semakin banyak pula atau semakin seret, Pak, Bu? Seret. Ya. Apalagi jika kerannya itu jarang dipakai, biasanya kan ada nopo nih, gue sing sarang apa ya, yang kayak lemah itu, sarang semut atau apa, sehingga sudah saking lamanya nggak dibersihin, nggak digunakan, pas airnya mau dinyalakan nggak bisa ngalir. Demikianlah rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba. Jika seorang hamba sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan seretkan rizkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi rizkinya
disebabkan dosa yang menimpa dia. Rizkinya itu dibikin susah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin tetap dapat, tapi rasanya kok cepet banget habis. Habisnya bukan untuk hal-hal yang benar, ya. Disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Toha bahwasanya orang yang suka bermaksiat, berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan disempitkan kehidupannya, akan disusahkan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Hartanya banyak, ya. Mobilnya lebih dari 3, motornya melimpah, tapi hatinya itu tidak pernah merasa tenang. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang dia lakukan, yang tidak ditaubati. Ini baru di dunia. Nanti balasnya di akhirat apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta. Dalam keadaan apa? Buta. Ketika mereka bangkit dalam keadaan buta, mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu ketika aku di dunia, aku bisa melihat, ya Allah. Jadi ini orang ini tanya kepada Allah, kenapa aku bangkit? Nanti kan setelah meninggal kemudian dibangkitkan kita dalam keadaan buta, ya Allah, kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Itulah balasan bagi orang-orang yang dulu di dunia melupakan ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, sehingga pada hari ini, di hari kebangkitan ini, kami melupakan kalian. Enggak diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Ini dampak perbuatan maksiat. Ya. Rizkinya akan seret. Ustaz, apa iya sih? Deneng kayak wong-wong kafir. Ya. Orang-orang non-muslim rizkinya ngalir terus. Gimana nih Pak Bu? Ya. Bahwasanya perlu kita ketahui bersama, orang-orang yang hidup di dunia ini semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang mukmin, orang yang tidak beriman, orang kafir, orang muslim, itu semuanya diberikan oleh Allah. Cuma bedanya dalam keberkahannya. Kita kembali ke keberkahannya. Jumlah yang banyak tidak selalu menunjukkan orang itu bahagia. Dan sebaliknya, jumlah yang sedikit tidak pula menunjukkan orang yang memilikinya itu sengsara. Lalu, kenapa orang-orang non-muslim mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, kenikmatan dunia yang fana ini, yang melimpah ruah? Karena ini adalah bentuk istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah sebuah kenikmatan dalam tanda kutip yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, terus dikasih, terus dikasih. Padahal dia itu perbuatannya maksiat. Dan nanti ketika di ujung kebahagiaannya ini, Allah langsung cabut nyawanya atau timpakan musibah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
falamma nasu ma dzukkiru bima utu akhadnahum falamma nasu. Qadarullah, saya lupa di surat Jadi di ayat itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang bermaksiat itu dengan rizki yang melalaikan dia sebagai hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Ketika mereka lupa dengan peringatan yang telah sampai kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami pun bukakan kepada mereka semua pintu kebahagiaan. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua karpet. Berbuat sesukamu, berbuat sesuka kalian. Hatta idza farihu bima utu. Sampai apabila mereka bahagia di puncaknya kebahagiaan, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka kami pun menimpakan kepada mereka musibah yang begitu sangat besar dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Lalu mereka pun merasa putus asa. Ini adalah istidraj yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak yang kedua. Bisa menghambat rizki. Kemudian dampak yang ketiga apa Pak Bu? Menjadi gelap dan hampa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perumpamaan yang telah kami sebutkan tadi, bahwasanya kalau boleh kita gambarkan, hati kita itu seperti kaca depan yang ada di mobil. Kalau misalnya kaca itu kotor, akan sulit bagi kita mencari jalan kebenaran. Tapi kalau kaca itu baik, kalau kaca itu bersih, kita akan dimudahkan dalam mencari jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dengan yang namanya hati. Jika kotor, penuh dengan dosa, maka gelap dan membahayakan. Namun sebaliknya, jika hati itu bersih dari perbuatan dosa, maka akan menyelamatkan. Perbuatan maksiat akan menggelapkan hati, sehingga ketika hati si pelaku maksiat sudah mulai gelap, maka dia akan mengalami kesulitan untuk mengingat Allah, bahkan sampai tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badannya sehat, tapi hatinya itu sudah mati, tidak tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dampak maksiat yang tidak disadari, yang tidak ditaubati. Yang namanya hati itu Pak Bu, aslinya itu bersih. Namun kenapa bisa kotor? Karena maksiat yang dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya apabila seorang mukmin dia melakukan satu dosa, maka diberikan satu titik hitam pada hatinya. Jadi ada seorang mukmin, ya mungkin dia lalai lalu melakukan perbuatan dosa, maka sama Allah dia diberi satu titik hitam pada hatinya. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Apabila dia bertaubat,
kemudian meninggalkan dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi mengkilat. Misalnya karena nggak sengaja kita habis beres-beres, ibu-ibu di rumah capek ya, habis ngepel, nyapu, masak, suami pulang langsung minta bikinin teh, ngegas. Orang ngerti apa kita mikir apa banyong, belum turu guys dina. Boleh nggak Pak Bu, istri ke suami seperti itu? Nggak boleh ya. Kalau mau nolak ya agak sopan sedikit. Nah, dia nggak terkontrol karena apa? Dirinya sudah capek dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, bali-bali kon kawekna kopi apa teh. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang kotor sehingga menyakiti suaminya. Itu kan berarti titik dosa di hatinya. Gimana kita menghilangkan dosa tersebut? Menghilangkan titik yang ada di hati tersebut dengan bertaubat, beristighfar, lalu berusaha tidak mengulanginya lagi. Minta maaf kepada suaminya. Jika itu dilakukan oleh panjenengan, hatinya akan mengkilap lagi. Atau mungkin suaminya pulang kerja capek, alhamdulillah sudah dimasakkan masakan yang menurut istrinya itu paling enak. Pas dicicipi rasanya apa Pak? Asin, anyep. Ki priwe sih mulai masak teh yang murah. Kan menyakiti. Dengan anyep temen, dengan asin temen. Ya ini karena nggak terkontrol, karena capek. Sehingga mengeluarkan kata-kata tersebut. Nah, menyakiti perasaan istri ini termasuk perbuatan dosa karena titik hitam di hatinya. Gimana cara menghilangkannya? Ya beristighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada istrinya. Ini ada sekedar contoh. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Jika dia taubat, berusaha meninggalkan dosa itu, kemudian minta maaf kepada Allah, maka akan bersih hatinya. Wa in zada zadat. Jika dia terus melakukan dosa, maka titik hitam itu akan semakin banyak. Dia terus melakukan maksiat, maka akan semakin tertutup pula hatinya menjadi gelap. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga dosa-dosa yang dia lakukan itu yang tidak diiringi dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, akan menutupi hatinya menjadi gelap, kata Rasulullah. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ar-ran, yaitu penutup, yang menutup hati, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Inilah ron yang menghalangi hati-hati mereka dari kebenaran. Ya. Karena perbuatan yang telah mereka lakukan, yaitu perbuatan dosa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah dampak yang ketiga. Bahwasanya dampak yang ketiga, hati menjadi hampa atau gelap ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang keempat, sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini mungkin sebagian kita ada yang merasakan ya. Ketika kita pengen banget beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok malesnya itu lebih besar daripada rasa inginnya. Bisa jadi itu karena perbuatan dosa kita, Pak Bu.
Bisa jadi itu karena perbuatan dosa kita yang mungkin kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya, atau kita tahu tapi pura-pura nggak tahu, dan kemudian kita tidak bertaubat dari dosa tersebut, sehingga hal ini akan membuat kita malas untuk beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Pernah suatu hari ada seseorang mengeluhkan dirinya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang dijamin masuk surga. Nah, orang ini mendatangi Abdullah bin Mas'ud karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang soleh. Dia ingin curhat tentang keadaan dirinya yang sulit untuk sholat malam. Orang ini mengatakan, "Ma nastati'u qiyamal lail." Wahai Ibnu Mas'ud, sungguh kami ini sulit untuk menunaikan ibadah sholat malam. Itu kenapa ya Ibnu Mas'ud? Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Aqa'adatkum dzunubukum." Aqa'adatkum dzunubukum. Itu disebabkan karena dosa-dosa kalian yang telah melumpuhkan kalian. Jadi buat sholat itu susah. Karena apa? Karena sudah dilumpuhkan oleh dosa-dosa kalian. Ini efek dampak yang sangat luar biasa buruknya perbuatan atau dari perbuatan maksiat. Sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Di antara dampak buruk efek dari perbuatan maksiat adalah membuat pelakunya menjadi hina. Hina di mata siapa, Ustaz? Hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan hina di mata kaum mukminin. Loh Ustaz, tapi kan boleh maksiat menang-menang Ustaz. Langkah sing ngerti. Nah justru itu. Orang yang bermaksiat di malam hari sendirian, tidak ada orang yang tahu pada saat itu. Padahal di kesehariannya dia menampakkan kesolehan, ketaatan kepada Allah, tapi ketika malam-malam sendirian gak ada orang, menerjang larangan-larangan Allah, maka Allah akan hinakan dia di hadapan kaum mukminin. Loh kok bisa Ustaz? Ya bisa, Allah kan bisa segalanya. Hati manusia itu kan di tangan Allah. Allah akan balikkan hati kaum mukminin untuk tidak menyukai si fulan yang melakukan dosa, yang disembunyikan dosanya. Jere sapa Ustaz? Jere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Ya, afwan, bukan hadis tapi ini adalah sebuah asar. Bukan hadis tapi sebuah asar. Asar itu apa? Perkataan sahabat. Ya. Bahwasanya dari Salim bin Abil Ja'ad, dia pernah mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Liyahdhar imru'un an tal'anahu qulubul mu'minin." Hendaklah seorang itu berhati-hati dari laknat yang ada di dalam hati kaum mukminin. Padahal dia itu tidak menyadarinya. Min haitsu la yash'ur. Sementara dia itu enggak menyadarinya bahwasanya kaum mukminin itu benci kepada dia karena dosa yang dia lakukan. Summa qala, kemudian Abu Darda ini bertanya kepada jamaahnya, "Atadri mimma hadza?" Apakah kalian tahu? Apakah engkau tahu kenapa bisa orang mukmin dibuat hatinya itu tidak suka kepada orang yang berbuat maksiat? Maka Salim bin Abil Ja'ad
menjawab, "La, aku tidak tahu wahai Abu Darda. Aku tidak tahu kenapa bisa kok Allah menjadikan kaum mukminin itu tidak suka dengan orang-orang yang ahli maksiat." Maka Abu Darda ini mengatakan, "Innal abda yakhlu bi ma'asillahi fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'uru." Sesungguhnya orang tersebut dibenci oleh hati-hati kaum mukminin dikarenakan dia bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kirimkan rasa benci kepada kaum mukminin sehingga mereka itu merasa tidak nyaman, merasa tidak suka dengan para pelaku maksiat atas izin Allah. Sementara si pelaku dosa ini tidak merasakannya. Ini dampaknya, Bapak. Ketika seorang hamba dia berbuat dosa di kesendiriannya, maka di antara dampak buruk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada dia, suatu hari nanti, enggak langsung ya, suatu hari nanti orang-orang mukmin yang mungkin dia kenal akan menjauh. Akan menjauh. Jadi dia itu terasa hina di hadapan manusia. Oh iya, aku telah berbuat ini, aku telah berbuat itu. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita atau supaya mereka itu terhindar dari kehinaan tersebut. Dan mungkin ini bisa panjenengan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa yang bagus supaya kita terhindar dari kehinaan tersebut. Mereka mengatakan atau mereka berdoa, Allahumma a'izzani bi ta'atika, Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tuzillani bi ma'siyatika. Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tuzillani bi ma'siyatika. Artinya adalah, ya Allah, muliakanlah diriku dengan cara menaatimu, dan janganlah engkau hinakan diriku ya Allah dengan cara mendurhakaimu. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh sebagian ulama salaf terdahulu. Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tuzillani bi maksiyatika. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk memuliakan engkau dengan ketaatan. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat, ya, yaitu maksiat kepada engkau. Dan inilah dampak yang kelima, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dampak yang terakhir. Dan sebenarnya dampak dari perbuatan maksiat itu sangat banyak, Pak. Dan ini hanyalah ringkasan yang kami ambil dari buku atau kitab Ad-Dawa karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di situ Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 20 lebih dampak dari perbuatan maksiat. Seperti datangnya bencana, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan karena perbuatan tangan manusia, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Kenapa Allah timpakan musibah? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya sebagian dari mereka itu yang melakukan perbuatan maksiat juga merasakan tentang atas apa yang telah mereka perbuat, dan supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana. Kemudian
Apalagi rusaknya akal, ya. Ada banyak, sekitar 20-an itu. Maksiat juga bisa membuat akal seorang hamba itu rusak, ya. Akal seorang hamba itu rusak. Perilaku keluarga serta kendaraan menjadi aneh, ya. Gampang mogok misalnya motornya, kemudian tiba-tiba istri atau suami sikapnya menjadi buruk. Kemudian dampak yang lain apa? Yang paling berbahaya, bisa memasukkan seorang hamba ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa dampak perbuatan buruk dari maksiat, ya, dampak dari perbuatan maksiat, dampak-dampak buruk, kita berharap kepada Allah semoga setelah kita mengetahui ini, kita semakin semangat, semakin dimudahkan untuk menjauhi maksiat-maksiat yang mungkin masih kita kerjakan. Dan orang yang berusaha mengendalikan dirinya untuk tidak terjerumus dalam maksiat, ini adalah salah satu ciri orang yang cerdas. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Ini orang yang cerdas. Kata Rasulullah SAW, dia senantiasa berusaha mencari bekal untuk kehidupan setelahnya. Dan sebaliknya, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau. Jadi ini jamaah sekalian tentang hal-hal yang berdampak buruk bagi seorang hamba ketika dia berbuat maksiat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah waktunya sudah cukup sehingga kita langsung tutup ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.